Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi di sini aku bakalan ngebahas strategi keuangan nasional inklusi dan program-program apa sih yang bakalan bisa meningkatkan inklusi keuangan tersebut. Tapi sebelumnya kok kameranya agak buram ya? Bentar. Nah, sekarang udah jelas ya, udah nggak buram-buram lagi lah ya. Nah, jadi yang pertama itu aku bakal ngebahas soal kasus inklusi keuangan ini sendiri. Jadi di Indonesia itu ternyata tuh masih susah maju karena inklusi keuangan sama literasi keuangan itu nggak beriringan gitu. Jadi inklusi keuangan udah 80% peningkatannya, sementara literasi keuangan ini masih di golongan rendah gitu, dia masih 37%. Nah itu jadi masalah karena dengan masyarakat yang masih belum melek teknologi, belum melek soal wawasan layanan keuangan, itu tuh bakalan jadi impact buat inklusi keuangannya itu sendiri, dan itu masih 37%, bayangin. Nah di sini ada berita-berita tentang inklusi keuangan, jadi stay tune ya. Kalau tahun mendapatkan kompensasi bernilai miliaran rupiah, sejumlah warga Kecamatan Ciletuban, Jawa Timur mengaku menyesal telah menjual lahannya. Hal ini lantaran mereka kehilangan. Nah, maka dari itu pemerintah tuh gak diem aja. Jadi pemerintah bikin yang namanya Strategi Nasional Keuangan Inklusi, dan juga ada program-program yang dimana itu sangat amat membantu untuk meningkatkan inklusi keuangan tersebut. Tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, ini tuh strategi-strategi dan program-programnya ini nggak cuma buat ningkatin inklusinya aja, tapi di situ juga meningkatkan literasi karena harus beriringan gitu antara literasi sama inklusi gitu. Oke, jadi apa sih inklusi keuangan itu? Inklusi keuangan adalah kondisi ketika masyarakat itu mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, kemudian dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kayak gitu. Nah, sederhananya itu keuangan inklusi adalah bisa atau enggaknya masyarakat mengakses layanan keuangan kayak gitu. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang, kalau data inklusi keuangan Indonesia itu mencapai 85,10%, dan itu meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019, yaitu 76,19% gitu, meningkat tapi nggak diiringin sama literasinya. Jadi pemahaman soal wawasan layanan keuangan itu masih kurang kayak gitu, tapi penggunaannya udah meningkat. Nah, kenapa sih inklusi keuangan ini jadi bahan omongan banget nih, dan kenapa sepenting itu buat kita bahas? Karena inklusi keuangan ini sendiri gunanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, terus juga mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, terus juga mendukung pendalaman pasar keuangan, terus juga memberikan potensi baru bagi perbankan, terus mendukung peningkatan Human Development Index di Indonesia, terus juga berkontribusi positif nih terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan, terus juga mengurangi kesenjangan dan rigiditas low income trap. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya turun tuh tingkat kemiskinan kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan bahas strategi nasional apa yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusi lewat 5 pilar yang ada di dalamnya dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. Oke, pilar pertama yaitu edukasi keuangan, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal. Nah, dari situ juga bisa meningkatkan keterampilan masyarakat nih dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan mereka gitu. Yang kedua, pilar kedua ini tentang hak properti masyarakat. Jadi bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Oke,
pilar ketiga yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Terus yang pilar keempat yaitu tentang layanan keuangan pada sektor pemerintah yang dimana bertujuan untuk meningkatkan tata kelola nih dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nasional. Terus pilar yang terakhir apa yuk? Tebak. Yap, betul sekali. Pilar terakhir yang kelima itu adalah pilar perlindungan konsumen. Jadi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Terus juga mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen tuh yang paling penting ya kan. Karena sekarang banyak banget yang entah yang kasus datanya bocor lah, atau yang orang lain bisa tahu nih data-data kita padahal kayaknya kita nggak pernah nge-share data kita kayak gitu. Terus juga penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Nah, kita udah mengetahui nih tentang 5 pilar yang tadi. Ada edukasi keuangan, terus juga hak properti masyarakat, terus ada fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan juga ada yang terakhir perlindungan konsumen gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih bahas program-program apa sih yang menarik untuk meningkatkan keuangan inklusi gitu. Nah, sebenarnya program-programnya itu ada banyak. Itu tuh mulai dari pelajar, buat UMKM juga ada. Terus juga program-program lain lah yang tentunya itu berfungsi banget buat meningkatkan keuangan inklusi. Nah, karena program-program buat meningkatkan inklusi ini ada banyak, di sini aku bakalan bahas yang paling relate aja nih sama kita, yaitu tentang pelajar dan mahasiswa. Nah, programnya itu ada, kalau buat pelajar ada namanya ini, Simple atau simpanan pelajar. Terus kalau buat mahasiswa itu ada namanya ini, SiMuda atau simpanan mahasiswa dan pemuda. Menarik banget gak sih namanya? Nah, kita bakalan kupas satu-satu nih. Yang pertama kita bakalan bahas Simple atau simpanan pelajar. Tapi sebelumnya, kenapa sih aku mau bahas soal Simple dan SiMuda ini? Karena aku pribadi adalah mahasiswa yang dimana masih banyak pengen tahunya nih, keponya, rasa penasarannya tuh tinggi banget. Jadi menurut aku sasaran untuk meningkatkan persentase inklusi keuangan melalui pelajar atau mahasiswa itu tuh udah sangat tepat. Jadi sebelumnya aku mau bahas dasarnya dulu nih. Jadi berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Child and Youth Finance International tahun 2013, di mana orang dewasa itu yang telah menerima edukasi keuangan sejak dini akan lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangannya dibandingkan orang dewasa yang tidak mendapatkan edukasi keuangan sejak dini. Nah, maka dari itu OJK ini berinisiatif untuk membuat Simple ini, simpanan pelajar. Jadi ini tuh sangat bagus buat kalangan pelajar karena mengajarkan dan membiasakan mereka mengelola keuangan sejak dini. Karena produk-produk yang dari program ini tuh bisa digunakan mulai dari siswa PAUD hingga SMA kayak gitu. Nah, dengan adanya Simple sebagai sarana menabung, jadi diharapkan terdapat peningkatan pengetahuan nih dan pemahaman dari pelajar, orang tua, terus komunitas sekolah mengenai layanan keuangan tersebut, khususnya tabungan. Nah, keuntungan lainnya dari Simple ini itu adalah itu tuh tidak ada batas maksimum menabung nih. Jadi mau menabung sebanyak-banyaknya ya boleh gitu. Terus juga nggak dikenakan biaya administrasi. Selama ini kan yang kita pusingin itu kan aduh ada biaya administrasi nih segala macam. Nah, di Simple ini tuh nggak ada. Terus juga jadi pelajar ini nggak malu atau enggan buat menabung gitu kan, karena uangnya tidak cukup lah, atau mungkin uangnya bakalan terkikis lah karena ada biaya administrasi banget tuh. Nah,
Tapi di Simple ini ada penalti nih kalau misalnya pelajar ini nggak nabung-nabung. Nah, selanjutnya kita bakalan kupas SIMUDA nih, simpanan mahasiswa dan pemuda. Nah, aku ini mahasiswa, jadi aku nih penasaran banget nih SIMUDA ini kayak gimana sih programnya? Apakah menguntungkan kita atau malah sebaliknya nih malah menyusahkan kita? Mari kita lihat baik-baik ya. Jadi SIMUDA ini tuh diperuntukkan bagi anak muda kelompok usia 18 sampai 30 nih. Jadi cocok banget kan buat mahasiswa dan pemuda-pemuda di Indonesia ini. Nah, terus yang agak berat bila harus menabung dengan jumlah banyak, tapi kalau dilakukan sejak dini tuh pasti akan terasa lebih ringan. Apalagi juga SIMUDA ini tuh memberikan akses keuangan yang mudah dijangkau banget, terus juga biayanya ringan dan fitur-fitur menarik nih. Tentunya kan kita nggak suka ya ngelihat aplikasi-aplikasi yang bentuknya tuh monoton aja gitu atau warnanya yang gitu-gitu aja. Nah, SIMUDA ini tuh memberikan kita suatu akses layanan keuangan yang di dalamnya itu tuh fitur-fiturnya menarik. Jadi kan pasti kita lebih termotivasi buat menabung gitu kan, friend. Nah, SIMUDA ini juga bukan tabung gitu aja, tapi di situ juga ada sarana instrumen buat kita investasi gitu, dan juga ada reksadana juga dan emas juga. Jadi buat mahasiswa dan pemuda yang masih awam soal ini tuh ada edukasinya gitu tentang investasi, reksadana, dan emas kayak gitu. Karena udah mahasiswa dan umur udah 18 sampai 30 tahun, jadi di sini itu SIMUDA itu membantu juga untuk kita biar lebih disiplin menabung, dan tabungan itu buat tujuan keuangan pribadi. Contohnya kayak beli rumah, terus biaya pendidikan, terus juga perencanaan keuangan yang tepat. Jadi bagi para pelajar dan mahasiswa yang relate nih, masih bingung gimana sih nabung, di mana sih gue bisa nabung, gimana sih gue bisa investasi. Nah, ini jawabannya. Ada program Simple dan juga ada program SIMUDA. Simple yang buat pelajar, SIMUDA buat mahasiswa dan pemuda. Nah, dari program-program itu, nama programnya aja udah menarik, Simple dan SIMUDA. Dan ternyata tawaran-tawarannya juga menarik. Tadi dari yang kita bahas di SIMUDA aja fitur-fiturnya menarik. Gimana kita nggak termotivasi buat menabung di situ. Dan juga kita bisa menambah wawasan kita soal layanan keuangan gitu. Jadi kita buat mengakses layanan keuangan pun jadi mudah. Bahkan aku sendiri sebagai mahasiswa aja tertarik buat ikut program ini nih, program-program ini kayak misalnya SIMUDA. Dan karena itu relate gitu loh. Ini aku baru bahas 2 program aja nih, Simple dan SIMUDA. Gimana kalau misalnya soal program-program yang lain? Pasti tentunya lebih menarik lagi dan juga menguntungkan untuk meningkatkan keuangan inklusi tersebut gak sih? Jadi kayak ya tentunya pemerintah tuh gak diem aja. Jadi pemerintah banyak ide untuk meningkatkan inklusi keuangan kita ini. Jadi Indonesia Jadi kesimpulannya adalah inklusi keuangan itu harus diiringi dengan literasi keuangan. Jadi kita ini harus terus belajar, terus menambah wawasan, terus menambah literasi, dan juga mau kontribusi kayak gitu. Jadi jangan berhenti sampai situ aja, kita terus cari tahu, terus ada rasa kepo, terus ada rasa penasaran. Jadi kita nggak akan ketinggalan zaman dan kita bisa mengikuti arus era modern dan era teknologi yang sekarang semakin berkembang pesat nih guys. Jadi kita harus terus ikut di zamannya dan juga kita bisa ikutlah kontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Jadi nggak cuma pemerintah aja yang bergerak, tapi dari masyarakat juga bergerak. Siapa masyarakatnya? Yaitu kita juga. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.